juga syarat sahnya sholat Jumat. Pada kajian kita kali ini kita masih membahas mengenai syarat sahnya sholat Jumat, yang mana dalam kitab Abi Syuja ini ditakbirkan atau redaksinya pakai Faraidul Jum'ah ya. Tapi yang sesungguhnya Faraidul Jum'ah ini kalau dalam kitab yang lain itu masih tergolong salah satu atau sebagian daripada syarat sahnya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faraidul Jum'ah. Jadi sholat Jumat itu secara garis besar terdiri dari dua unsur. Yang pertama adalah khutbah, dua khutbah, dan yang kedua adalah sholat. Nah, ini kita mau membahas tentang khutbah. Al-faridu al-ula adalah khutbatani. Jadi sholat Jumat itu unsur yang pertama adalah dua khutbah, dan khutbah ini mempunyai beberapa syarat. Wajib bagi seorang yang bertindak sebagai khatib faham betul, mengerti akan syarat rukunnya khutbah. Syaratnya khutbah yang pertama adalah ayyakuma al-khatibu fihima in istata'a wa yafsilu bainahuma bijulus. Khutbah itu harus dilakukan dengan berdiri kalau orang itu mampu. Ya alhamdulillah sekarang khutbah dilakukan dalam keadaan berdiri, kecuali kalau dia tidak mampu, tidak bisa berdiri, maka diperbolehkan khutbah dengan duduk. Tetapi eloknya kalau dia tidak bisa berdiri, ya lebih baik digantikan oleh orang lain. Kemudian antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua itu dipisah dengan duduk yang sebentar. Ini seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubu khutbataini yajlisu bainahuma wa kana yakhtubu qa'iman. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat Jumat itu melakukan dua khutbah yang dipisah dengan duduk, dan beliau khutbah dalam keadaan berdiri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman summa yaq'udu summa yakumu kama taf'aluna al-an. Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika khutbah itu beliau khutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri untuk khutbah yang kedua, seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi khutbah itu harus dilakukan dengan berdiri, dan antara khutbah pertama dan khutbah kedua dipisah dengan duduk. Kemudian berikutnya adalah Allah tu'akhkhar anis sholat. Khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Sebelum sholat. Dan ini adalah merupakan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Khulafaur Rasyidin, dan merupakan ijma' atau kesepakatan semua ulama Islam bahwasanya khutbah Jumat itu dilakukan sebelum sholat. Tidak seperti sholat id. Kalau sholat id itu sholat dulu kemudian khutbah. Tapi kalau Jumat khutbah dulu kemudian sholat. Dulu pada awal-awal Islam memang khutbah itu dilakukan setelah sholat. Tetapi karena ada kejadian, yaitu suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang khutbah, datanglah dagangan para pedagang dari negeri Syam. Dan memang dalam kebiasaan ketika waktu itu, kalau datang pedagang membawa dagangan banyak yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat,
Maka penduduk Madinah menyambut mereka dengan riang gembira. Dan itu ketepatan pada sholat Jumat dan Rasulullah sedang khutbah. Sehingga banyak daripada kaum muslimin atau sahabat ketika itu keluar dari masjid. Bahkan diceritakan seperti dalam Sahih Bukhari, yang bertahan mendengarkan khutbah bersama Rasulullah cuma 12 orang saja. Maka setelah itu turun perintah untuk melakukan khutbah sebelum sholat. Sampai sekarang, sampai Nabi meninggal, khutbah sebelum sholat, begitu juga pada zamannya para khalifah. Sampai sekarang, dan itu merupakan ijma' atau kesepakatan semua umat Islam. Kalau ada yang nyeleneh, sholat dulu kemudian khutbah, maka Jumatannya tidak sah. Kemudian yang ketiga, ayyakunal khatibu tahiran minal hadasaini al-asghar wal akbar wa min najasatin ghairi ma'fuwin anha fi thawbihi wa badanihi wa makanihi wa ayyakuna satiral aurah. Yang artinya khatib harus suci pakaiannya, badannya, tempat yang dia pinjak, yang dia duduki itu suci, tidak ada najisnya dan menutup aurat. Karena khutbah ini adalah hukumnya seperti sholat persis. Para ahli fikih mengatakan dua khutbah ini adalah pengganti daripada 2 rakaat dari sholat zuhur. Ya, karena Jumat itu adalah 2 rakaat. Asalnya kan zuhur 4 rakaat, kemudian diringkas jadi sholat Jumat menjadi 2 rakaat. Lah, yang 2 rakaatnya itu diganti dengan 2 khutbah. Maka khutbah ini hukumnya persis seperti sholat. Orang yang berkhutbah, khotib, harus suci dari hadas. Kalau khotibnya itu tidak berwudu, tidak punya wudu, atau junub na'udzubillah, maka khutbahnya tidak sah. Juga pakaiannya harus suci dari najis. Pakaiannya harus suci dari najis. Dan tempat yang dia duduki atau yang dia pijak itu tidak boleh, harus suci. Begitu juga harus menutup aurat. Seandainya pakaiannya itu auratnya terbuka, atau misalnya sarungnya itu bolong sehingga terlihat auratnya, maka khutbahnya tidak sah. Dan ini sudah merupakan ketetapan para ulama. Harus seorang khatib memperhatikan betul hal tersebut. Yang berikutnya, yang ketiga, yang keempat ya, antakuna arkanul khutbah bil lughatil arabiyyah. Rukunnya khutbah itu wajib untuk dibaca dengan bahasa Arab. Rukunnya khutbah seperti yang akan kita terangkan itu adalah hamdalah, as-shalah ala rasulillah, wasiyah bittaqwa, membaca ayat dan membaca doa. Itu 5 hal ini wajib dilakukan dengan bahasa Arab. Ya, tidak boleh hamdalahnya diganti dengan kalimat pakai bahasa Indonesia. Mari kita bersyukur, mari kita memuji kepada Allah, tidak sah. Harus pakai bahasa Arab. Adapun isi khutbah selain rukun ini boleh pakai bahasa Indonesia seperti yang lazim kita lakukan setiap Jumat. Jadi yang wajib untuk pakai bahasa Arab itu adalah rukun-rukunnya khutbah, yaitu hamdalah, sholat ala rasulillah, kemudian wasiat bitaqwa, kemudian ayat, jelas ayat harus pakai bahasa Arab, kemudian doa lil muslimin wal muslimat. Kelima hal ini harus pakai bahasa Arab. Adapun isi daripada khutbah itu boleh pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, bahasa yang dimengerti oleh orang yang hadir dalam sholat Jumat tersebut. Jika tidak ada satu orang pun yang bisa bahasa Arab, ya, dan tidak mau belajar, maka khutbahnya tidak sah. Yang secara otomatis Jumatannya tidak sah juga, tidak sah. Ya, harus mengulangi. Ya, kalau ada kesempatan untuk belajar tapi tidak mau belajar. Tapi kalau tidak ada kesempatan untuk belajar sama sekali, misalnya jam
jam setengah 12 satu kampung masuk Islam semuanya, ya. Kemudian tidak ada satu orang pun yang bisa bahasa Arab, ya sudah, karena darurat bisa khutbah pakai bahasa lokal. Tapi setelah itu wajib untuk belajar, nggak boleh, wajib untuk belajar kalau ada yang mengajari dan waktunya cukup. Kemudian syarat berikutnya, syarat yang kelima adalah mualah baina arkanil khutbah wa baina khutbataini wa baina khutbah wassalah. Harus mualah. Mualah itu berurut-urut. Jadi antara rukun-rukunnya khutbah itu jangan sampai dipisah dengan pemisah yang lama. Begitu juga antara khutbah pertama dan khutbah kedua tidak ada jeda. Jedanya duduk sebentar itu. Begitu juga antara khutbah kedua dengan sholat tidak ada jeda. Setelah khutbah langsung turun untuk sholat. Tidak boleh setelah khutbah terus apa? Terus imamnya, sebentar saya mau ke belakang untuk kencing dulu, tidak boleh. Atau setelah khutbah kedua kemudian nelpon dulu, tidak langsung sholat, ya tidak boleh. Jadi antara khutbah dengan sholat itu harus mualah, harus dilakukan secara langsung, tidak boleh ada jeda. Begitu juga antara khutbah pertama dan khutbah kedua, yang dipisah dengan duduk itu duduknya sebentar saja, tidak boleh lama-lama. Begitu juga antara arkanul khutbah itu harus tidak ada jeda. Ya. Maka ini seorang khotib harus memperhatikan hal tersebut. Karena kalau khutbahnya tidak sah, otomatis jumatannya tidak sah semuanya, tidak sah semuanya. Kemudian yang keenam adalah ayyusmi'a arkanal khutbataini arba'in. Jadi khutbah tersebut didengarkan oleh 40 orang, rukunnya khutbah itu. Jadi rukunnya khutbah itu didengar oleh 40 orang. Khotib wajib untuk mengangkat suaranya sehingga orang yang hadir itu bisa mendengarkan rukun-rukun khutbah yang dia baca. Paling tidak didengarkan oleh orang 40. Kalau seandainya ketika membaca rukun khutbah, misalnya di suatu desa, yang hadir dalam surat khutbah cuma 40 orang saja misalnya. Kemudian di tengah-tengah membaca rukunnya khutbah, 3 orang keluar, kejeding misalnya, dan tidak dengar, maka tidak sah, wajib diulang lagi khutbahnya. Jadi rukun-rukunnya khutbah itu harus wajib didengar oleh 40 orang. Oleh 40 orang. Meskipun yang lainnya ketiduran misalnya, yang penting ada 40 orang yang tanaqidu bihimul jum'ah, termasuk ahli dalam sholat jum'ah, orang penduduk situ yang mendengarkan khutbah, arkanul khutbah. Harus. Ini adalah surut syarat-syaratnya khutbah. Kemudian kita beranjak kepada arkanul khutbah, seperti yang saya janjikan tadi. Sudah kita ulas bahwasannya rukunnya khutbah itu ada 5. Yang pertama adalah hamdalah, ya, membaca alhamdulillah. Dan untuk membaca alhamdulillah ini harus pakai lafadz alhamdu atau lafadz yang mustaq dari kalimat hamdu. Dengan mengatakan alhamdulillah, hamdan lillah, ahmadullah, alhamdulillah. Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lainnya. Ashkurullah, asyukrulillah. Tidak boleh. Wajib pakai lafadz alhamdu dan lafadz yang mustaq dari alhamdu. Ya. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua adalah membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk salat ini harus pakai lafadz as-shalah atau lafadz yang mustaq dari lafadz shalah. Oke, dengan mengatakan as-shalatu ala Rasulillah atau Allahumma shalli wa sallim atau salawatullah wa salamuhu ala Rasulillah ala Sayyidina Muhammad, dan tidak boleh pakai dhamir. Harus pakai isim dhohir dengan mengatakan usolli wa usallimu ala Rasulillah atau ala Nabiyillah atau ala Sayyidina Muhammad. Kalau pakai dhamir
Salat kepada Nabi ini lafadznya telah ditentukan oleh para ahli fikih dalam mazhab Syafi'i, yaitu lafadz yang mustaq dari kalimat alhamdu dan lafadz yang mustaq dari as-shalah. Kemudian pakai isim dhohir, tidak boleh pakai isim dhamir. Kemudian berikutnya adalah wasiat bittaqwa. Wasiat bittaqwa. Kalau wasiat bittaqwa ini lafadznya tidak harus usikum wa nafsi. Yang penting lafadz yang menunjukkan wasiat untuk kebaikan itu sudah cukup. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah qiraatu ayatin minal Qur'an fi ikhdal khutbataini. Membaca satu ayat Quran dalam salah satu khutbah, baik di khutbah pertama atau di khutbah kedua. Ya. Ayat Quran meskipun ayat yang pendek tapi ayat yang bisa difaham. Oke. Kemudian berikutnya adalah ad-du'a lil mu'minin fi khutbati tsaniyah, doa untuk orang mukmin, orang muslim di khutbah yang kedua dengan mengatakan Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat, Allahumma irham muslimin. Itu sudah cukup ya, doa untuk mukmin. Dan alangkah baiknya memang khutbah ini ya, meskipun seseorang itu sudah jago khutbah, sudah pinter khutbah, alangkah baiknya kalau menurut saya pribadi khutbah itu ditulis. Ya, untuk jaga-jaga, jagani jangan-jangan nanti ada rukunnya yang ketinggalan. Karena tanggung jawabnya besar. Dia akan membawa semua orang satu masjid ya dalam sholat khutbah tersebut. Kemudian khutbah itu hendaknya khutbah itu singkat ya, jelas dan padat. Jangan sampai khutbah itu setengah jam untuk khutbah, itu tidak bagus. Jadi khutbah itu singkat, jelas, mudah difaham. Jangan sampai khutbah itu untuk gaya-gayaan. Lah misalnya yang hadir itu adalah kebanyakan orang awam. Kemudian dia itu bahasanya itu bahasa yang sulit difaham. Bahasa sasi-sasi itu ya, enggak tahu saya bahasa apa itu, atau bahasanya orang sekarang ya, bahasa serapan semuanya. Oh jangan, karena khutbah itu intinya adalah bagaimana nasihat untuk hadirin, untuk diri kita sendiri sebagai khotib dan untuk hadirin yang hadir. Maka khutbah itu singkat, tidak panjang, jelas, mudah difaham dan padat isinya. Padat isinya, bukan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Oh khutbah bahas politik, atau khutbah bahas perang Iran sama Amerika, jangan. Khutbah itu isinya sesuatu yang padat, jelas, mudah difaham oleh hadirin dan singkat. Ya, ini yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi khutbah itu singkat dan sholatnya itu lama, panjang. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, dari sahabat Yasir. Sahabat Yasir itu khutbah jelas, singkat, jelas. Kemudian salah seorang sahabat tanya, atau salah seorang hadirin, wahai khatib, kenapa anda kok sholat kok cepat sekali, ya, singkat? Kata beliau mengatakan ini adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna tula sholatir rajuli wa qasra khutbatihi ma'innatun min fiqhir rajul fa'atilu as-sholata wa aqsirul khutbah. Yang artinya sesungguhnya lamanya sholat Jumat dan pendeknya khutbah itu adalah tanda dari alimnya atau faqihnya seseorang. Maka panjangkan sholatmu dan pendekkan khutbahmu. Jangan sampai kebalik. Ya, kebalik. Khutbahnya lama setengah jam. Nanti sholatnya pakai kuliah atau qul huwallah. Ya. Atau pakai wadduha sama alam nasyrah. Tidak apa-apa sih. Cuma yang
lebih afdal kan pakai ayat yang warid, paling tidak pakai sabbihisma sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Ya. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Maka khatib itu kelihatan kalau dia itu khatib yang benar-benar paham, ngerti tentang fungsi daripada sholat Jumat itu apa, adalah khatib yang mana khutbahnya itu singkat, mudah difaham, padat menjurus kepada sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Misalnya kalau masyarakat ketika itu, penduduk situ di desa itu banyak yang misalnya teledor dalam masalah jamaah, maka khutbah itu diisi dengan anjuran untuk jamaah, anjuran untuk sholat 5 waktu. Atau misalnya di daerah situ orang itu sembrono dengan riba misalnya, maka di khutbah itu diingatkan riba itu tidak boleh, riba itu adalah haram. Jadi khutbah itu adalah untuk, fungsi daripada khutbah itu sesungguhnya adalah untuk sebagai solusi atas kebutuhan masyarakat. Yang dibutuhkan masyarakat itu apa? Masyarakat di situ kurangnya itu apa? Ya. Misalnya masyarakat di situ misalnya kurang begitu memperhatikan tentang aurat, menutup aurat, maka khutbahnya isinya adalah anjuran untuk menutup aurat. Itu. Ini adalah isi daripada khutbah. Singkat, jelas, dan padat. Adapun selain itu maka tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian unsur yang kedua adalah sholat. Tadi unsur yang pertama. Jadi prosesi sholat Jumat itu terdiri dari 2 unsur, yaitu khutbah, kemudian sholat. Sholat Jumat itu 2 rakaat, ya, seperti yang kita ketahui, dan seseorang itu seperti dalam, ya kita ketahui sholat Jumat 2 rakaat, kemudian sholat Jumat itu wajib, ya, dan seperti yang kita keterangkan kemarin dalam hadis, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin, sholat Jumat itu adalah merupakan hak dan kewajiban atas setiap orang Islam. Dan untuk seseorang itu dikatakan melakukan sholat Jumat kalau dia bisa mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat tersebut. Misalnya kalau dia itu datang dalam keadaan masbuk, tapi datangnya masih mendapatkan rakaat yang kedua, ya, maka nantinya setelah imam salam dia cukup menambah 1 rakaat. Tapi kalau dia tidak mendapatkan rakaat yang kedua, datang ke masjid, imam sudah rukuk, imam sudah selesai rukuk dari rakaat kedua, maka nantinya setelah salam dia sholat 4 rakaat. Karena Jumat itu harus dilakukan dengan berjamaah dan paling tidak mendapatkan 1 rakaat. Kemudian kalau keterangan dalam sholat jamaah kemarin kan seperti yang kita terangkan, orang itu mendapatkan sholat jamaah selagi imam belum salam. Ini beda. Nah, makmum itu mendapatkan sholat Jumat selagi imam belum berdiri dari rukuk di rakaat yang kedua. Seperti keterangan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan yang lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka rak'atan min sholatil jum'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra faqad tammat sholatuhu. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat atau yang lainnya, maka hendaklah menambah 1 rakaat lagi, maka Jumatannya menjadi sah. Artinya kalau dia tidak mendapatkan 1 rakaat, maka Jumatannya tidak sah, ya. Dan memang sholat Jumat itu, hari Jumat itu adalah merupakan hari spesial, ya. Hari idnya orang Islam, hari yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala di hari Jumat dan di malam Jumat. Maka hendaknya seyogyanya sebagai seorang muslim menjadikan hari Jumat itu hari yang khusus untuk ibadah. Memang idealnya libur itu bagi orang muslim ya hari Jumat, bukan hari Ahad. Karena Jumat itulah hari spesialnya orang Islam,
hari yang mana Allah Subhanahu wa taala menganjurkan hambanya untuk memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala yang ada di hari Jumat. Ya. Ini yang bisa kami sampaikan untuk kajian kita pada kesempatan hari ini, yang mana insya Allah pada kajian kita yang akan datang, karena waktunya tidak cukup ya, kita pada kajian kita yang akan datang, kita akan membahas mengenai sesuatu atau hal-hal yang disunahkan pada hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji, yang telah kita pelajari, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan. Nas'alullah Subhanahu wa ta'ala ayyaja'alana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.